Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukranima. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang konseling spiritual. Nah, ngomong-ngomong, konseling spiritual itu apa sih? Pasti teman-teman sudah membayangkan ketika kita menyebut tentang spiritual, karena ini menyangkut paut dengan keislaman seperti itu ya. Jadi terapi spiritual itu yaitu terapi islami dengan suatu pengobatan atau penyembuhan gangguan psikologis yang dilakukan secara sistematika dengan berdasarkan kepada konsep Al-Quran dan hadis. Jadi konseling adalah memberikan bantuan, sedangkan spiritual adalah terapi islami. Jadi manfaat dari terapi spiritual ini yaitu dapat membantu konseli untuk dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, apakah masalah yang bisa disebutkan oleh penyakit atau terapi spiritual ini, yaitu ada cemas, terus depresi, kurang stabil dalam melakukan kegiatan setiap harinya, dan masih banyak lainnya yang bisa disembuhkan oleh konseling spiritual ini. Lalu tujuan dari konseling spiritual ini yaitu untuk membantu individu dalam memecahkan masalah tersebut, membantunya. Lalu kemarin saya menemukan masalah saya pernah tangani, membantunya itu ada seorang anak yang memiliki masalah merasa cemas, sering melamun, terus berpikir overthinking seperti itu yang berlebihan. Jadi si konseli ini memiliki perasaan yang berlebihan, yaitu dia sekarang sedang menempuh kelas 3 MA, di mana sebentar lagi dia akan ujian nasional. Lalu dia merasa cemas karena dia belum siap untuk melanjutkan atau menyelesaikan sekolah ini seperti itu. Dia berpikir berlebihan, nanti bagaimana jika saya ujian tidak bisa lulus, bagaimana ini dan itu. Akhirnya dia pun merasa down dan ibadahnya pun kurang. Lalu setelah dia bercerita kepada saya memberikan bantuan, yaitu berupa terapi zikir. Nah, jadi terapi zikir ya itu terapi yang upaya untuk perlakuan yang mencakup aktivitas mengingat, menyebut nama dan keagungan Allah SWT secara berulang-ulang dengan tujuan itu untuk menyembuhkan keadaan patologis. Nah, jadi dengan seringnya berzikir maka konseli ini akan lebih percaya bahwa setiap kegiatan ataupun langkahnya akan selalu ada Allah yang akan menolongnya. Nah, jadi proses terapi yang diberikan yaitu ketika sudah asesmen, lalu prosesnya yang pertama minta konseli untuk duduk dengan tenang. Lalu kalau bisa setelah dia duduk dengan tenang, pejamkan mata, lalu ucapkan istighfar 3 kali. Setelah itu konseli akan merasa tenang, lalu sambil memikirkan masalah yang sedang dialami itu, dan konselor pelan-pelan berbisik seperti bagaimana, apakah perilakumu yang sekarang ini sangat baik untuk dirimu ataukah membawa dampak yang buruk terhadapmu. Lalu konselor dengan sendirinya dia kayak meneteskan air mata dan menjawab, ternyata benar Bu, saya
kurang melibatkan Allah dalam segala yang saya lakukan. Lalu setelah itu minta konseling untuk duduk dan buka matanya, lalu tarik nafas pelan-pelan dan ucapkan tasbih, tahlil, dan tajwid. Lalu setelah itu kita menjelaskan apa tujuan dari terapi zikir ini, lalu apa manfaatnya, dan hal lain sebagainya. Dan jika masalah itu terjadi, misalnya lagi melamun tiba-tiba gitu, kita meminta untuk terus melakukan zikir dengan mengingat Allah, maka pikiran konseling akan lebih merasa tenang. Seperti itu. Sekian penjelasan singkat tentang konseling spiritual dan contoh yang pernah saya bantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.